Hai, ketemu lagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pola desain perangkat lunak ya. Kita akan belajar tentang prototype pattern. Nah, prototype atau prototipe itu apa ya? Nah, biasanya merupakan sebuah contoh gitu ya. Contoh dari sebuah produk misalnya yang masih apa ya, desain awalnya gitu ya. Belum final, belum jadi seluruhnya. Tapi berfungsi ya sebagai mock-up, sebagai apa gambaran awal gitu ya. Nah, nantinya akan seperti apa? Mungkin fungsinya belum lengkap semua gitu ya. Kalau di produk biasanya begitu. Nah, kita lihat ya yang di desain pattern ini, prototype patternnya seperti apa. Kita akan mengenal prototype pattern. Nah, ini termasuk di dalam grupnya creational pattern. Berarti dia berperannya dalam membuat objek ya, dalam pembuatan objek. Nah, prototype pattern itu akan membuat objek berdasarkan template gitu ya, atau prototype dari objek yang sudah ada. Nah, caranya dia akan melakukan teknik cloning gitu ya. Jadi dari objek yang sudah terbentuk, dia akan membuat objek baru seperti itu. Nah, prototype ini akan sangat membantu kita kalau kita membutuhkan pembuatan banyak objek yang sejenis gitu ya. Jadi cloning itu kan hasilnya harus sejenis ya, nggak bisa berbeda jauh. Bahkan biasanya cloning itu kan identik gitu ya. Nah, jadi jika pembuatan objek itu membutuhkan banyak resource atau kodenya panjang gitu ya, prosesnya lama misalnya. Nah, dengan menggunakan prototype pattern ini, dengan cara mengcopy atau mengcloning yang objek yang sudah ada, berarti kita akan prosesnya akan lebih simple gitu ya. Mungkin waktunya lebih cepat, resource-nya lebih sedikit yang digunakan. Nah, baru misalnya objek yang kita butuhkan kan tidak sama persis dengan objek yang dikopinya ya. Ada perbedaan-perbedaan dalam data yang data-datanya misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan kemudian dengan melakukan customize terhadap hasil cloningnya tersebut gitu ya. Nah, di buku Gang of Four definisinya seperti ini. Specify the kinds of object to create using a prototypical instance and create new object by copying this prototype gitu ya. Jadi dengan cara di cloning atau di copy seperti itu. Nah, di diagram kelasnya prototype pattern ini seperti ini. Jadi ada klien, di sini sih pengguna ya, Pak kliennya bisa kita main program kita misalnya. Ini penggunanya, kemudian prototype ini kita perlu definisinya dulu dalam bentuk interface ya. Nah, di sini ada metode clone-nya. Ini metode yang berguna menghasilkan objek gitu ya, mengcloning objek, mengcopy objek. Nah, kemudian misalnya dalam contoh di sini kita punya konkret prototype 1 dan konkret prototype 2 gitu. Jadi ada dua grup atau dua jenis, ada dua golongan gitu ya, objek yang bisa dibuat misalnya gitu. Jadi objek-objek yang sejenis dengan konkret prototype 1, mengkloningnya menggunakan konkret prototype 1 gitu. Kalau sejenisnya dengan konkret prototype 2, pakai konkret prototype 2 gitu. Nah, teman-teman bisa punya banyak gitu ya. Jadi prototype ini bisa punya banyak, satu prototype itu per satu jenis objek misalnya ya. Jadi kalau objek mahasiswa, nah perlu satu prototype bisa dipakai untuk mengcloning menghasilkan banyak objek mahasiswa gitu. Nanti ada apa prototipenya kelasnya asisten misalnya. Nah, dari satu prototipe asisten kita bisa bikin banyak objek asisten seperti itu. Nah, kita jadi akan mempersiapkan konkret prototipe dari kelas yang akan di cloning katanya.
Nah, concrete prototype ini bisa mengkonstruksi dirinya sendiri gitu ya. Nah, dan nanti atributnya bisa kita customize seperti itu. Nah, jadi ketika kita butuh objek baru, caranya dengan membuat cloning dari objek concrete prototype yang sudah ada gitu. Nah, urutan pemrosesan dalam pembuatan prototype pattern bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi pertama kita emang punya eh, prototypical object yang sudah siap gitu ya. Ini sudah ada objeknya. Nah, kemudian dengan objek cloner ya atau pengkopinya gini ya. Dengan pengkopinya dilakukan pengkopian. Sesudah itu hasil kopi kan identik dengan prototipenya. Nah, kita butuh mungkin ada yang perbedaannya gitu ya dari sisi isi atribut dan lain-lain. Nah, perbedaannya ini kemudian dilakukan di objek customizer di sini gitu. Sehingga kita dapat hasilnya customize objek yang akan kita gunakan gitu. Jadi kita akan menggunakan yang ini, tapi bahannya berdasarkan dari sini gitu ya. Seperti itu. Nah, prototype pattern digunakan ketika pembuatan komposisi dan representasi dari objek itu harus di decouple ya. Jadi dari sistem agak dipisah supaya lebih tidak saling terkait erat. Nah, kelas yang akan dibuat dapat definisikan pada saat runtime. Nah, ini bisa juga gitu ya. Di awal tidak ada definisi detailnya, pas runtime baru datanya lengkap misalnya. Nah, nanti jadi ketika runtime itu kita bentuk objeknya sesudah eh, definisi atau speknya lengkap gitu ya, data-data yang akan diisikannya lengkap misalnya. Nah, ini strukturnya ya otomatis di cloning ini pengkopian ya harus sama ya. Nah, strukturnya sama, kalau strukturnya beda dia nggak bisa ya. Kalau datanya ya pasti bisa berbeda ya. Nah, pembuatan objek dari awal merupakan proses yang membutuhkan banyak resource ya. Ini kalau kejadiannya seperti ini dengan menggunakan prototype pattern jadi menghemat resource gitu ya. Bisa waktu proses, bisa resource yang lain, memori dan lain-lain misalnya. Nah, di sini kita akan punya contoh dari prototype pattern. Pertama kita punya interface-nya dulu yang di atasnya itu ya. Kita punya interface namanya copyable. Jadi ini adalah turunan dari interface ini biar objeknya bisa di copy, bisa di cloning gitu ya. Nah, dia mendefinisikan harus ada metode copy gitu. Metode copy ini kalau dijalankan akan mereturn objek gitu. Nah, kenapa di sini objek bukan misalnya mahasiswa atau asisten seperti tadi. Nah, ini supaya fleksibel ya. Jadi objek ini bisa sembarang objek gitu. Jadi pengkopian bisa dilakukan untuk objek eh, menghasilkan objek secara general. Nah, nanti kita bisa tinggal di typecast gitu ya. Jadi supaya interface-nya kepake di banyak tempat. Nah, kemudian kita punya kelas address. Nah, kelas address ini implement dari copyable. Berarti objek dari address ini nantinya bisa di cloning sama kita, bisa di copy gitu ya. Nah, ini biasa aja sih ada atribut-atribut, ada ini juga apa ya standar-standar lah gitu ya untuk notasi dan lain-lain. Terus biasa konstruktor, dua buah konstruktor yang berbeda. Nah, kemudian ya ini juga konstruktor. Nah, ini adalah metode copy-nya. Metode copy ini akan melakukan new address. Nah, jadi bikin objek barunya di sini, kemudian di return ya. Jadi tipe returnnya adalah objek gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya kalau teman-teman lihat sih, kalau di sini kan katanya tadi bikin objeknya dengan cara di copy ya, emang pakai metode copy ini. Tapi di sini sih sebenarnya tetap kita masih melakukan new gitu ya. New dari pakai konstruktornya. Nah, cuma data-datanya pakai data yang
saat ini sudah ada di objek yang ini gitu. Jadi datanya sudah langsung terisi meskipun datanya akan sama dengan objek posisi di mana dia dijalankan gitu ya. Jadi dapat identik kopinya. Dan di sini masih melakukan new. Nah, ya ini karena di Java gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya teman-teman misalnya implementasikan ini di misalnya menggunakan C++ gitu. Nah, itu tuh dia bisa melakukan benar-benar pengkopian data di memori gitu ya. Pengganti copy. Jadi objeknya tuh benar-benar bisa dikopinya secara apa low level gitu ya. Melakukan copy data secara low level. Nah, karena di Java tidak dimungkinkan hal seperti itu, jadi di sini tetap sebetulnya melakukan new gitu ya, melakukan new tapi dengan data yang ada. Oke. Nah, kemudian ya toString untuk nampilin aja. Nah, teman-teman tambahin ya di sini getter setternya belum ada. Nah, teman-teman bisa tambahin, bisa diketik sendiri, bisa di generate juga boleh. Di sini supaya kodenya jadi tidak terlalu panjang ya, kita fokus di hal-hal yang pentingnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah kelas tesnya. Kita coba ya, kita tes. Kita tulis dulu contoh prototype pattern misalnya. Kita sambil lihat outputnya aja gitu ya. Nah, ini ya, contoh prototype pattern tuh muncul. Kemudian di sini creating first address ya. Kita bikin objeknya address 1. Ini datanya ya. Jalan Surya Sumantri Bandung. First address created, kemudian hash kodenya berapa gitu ya. Kemudian kita print data address satunya. Nah, kita lihat outputnya. Mulai dari creating first address. Nah, berarti ini ya. Creating first address. Berhasil di-create. Nah, hash kodenya ini ya. Jadi hash kode itu kayak apa ya? Kayak alamat memori atau kode ID gitu ya untuk sebuah objek di dalam Java gitu. Jadi kalau ID-nya sama, berarti dia tuh objek yang sama. Kalau ID-nya berbeda, dia adalah objek yang berbeda meskipun bisa aja isi datanya misalnya sama gitu ya. Oke, ini addressnya Jalan Surya Sumantri 65 Bandung 40173. Ini ya, jadi ini output tadi dari bagian pertama. Begini. Nah, kita lanjutkan. Nah, creating second address ya. Nah, yang kedua ini kita coba pakai clone gitu. Nah, jadi kalau yang tadi kan di sini pakai new address ya buat. Nah, kalau di sini kita coba pakai clone-nya. Address 2 ini merupakan address 1 yang di cloning, di copy gitu. Kemudian hasil kopinya simpan di address 2, ditunjuk oleh address 2 gitu ya. Second address created. Nah, kita cek nanti hash kodenya ya. Apakah sama atau beda gitu. Oke, ini di print datanya. Kita lihat creating second. Nah, dari sini ya. Creating second address using clone method. Oke, second addressnya udah berhasil di-create katanya. Nah, ini hash kodenya. Nah, teman-teman bandingkan hash kode ini dengan yang di atas. Dengan yang di sini. Nah, hash kodenya sama apa beda? Beda ya, ini 253, ini 227. Nah, berarti kalau hash kodenya beda, maka yang first address dengan second address ini merupakan objek yang berbeda ya. Jadi objeknya berbeda meskipun data di dalamnya sama. Surya Sumantri 65 Bandung 40173 sama kan sama persis ya. Nah, jadi datanya sama persis tapi ini sebetulnya objeknya berbeda gitu ya. Karena hasil dari cloning. Nah, kita kembali lagi. Kita coba bikin yang ketiga ya. Dan yang ketiga itu hanya reference. Jadi bukan cloning gitu. Di sini kita tidak melakukan cloning reference. Jadi tidak membuat objek baru. Nanti kita lihat dari hash kodenya ya. Nah, jadi di sini address 3 itu menunjuk ke address 1 gitu. Ini ya, di sini di typecast supaya tipenya sesuai gitu.
Oke, jadi address 3 akan menunjuk ke objek yang sama di address 1. Nah, nanti kita lihat tes kodenya ya. Si address 3 ini bandingin dengan address 1. Oke, kalau misalnya sama persis, berarti dia objek yang sama. Kalau berbeda, dia objek yang berbeda. Berarti, lihat ya. Nah, dari sini ya, output yang ketiga. Third address, just reference tadi ya. Nah, third address-nya created, berhasil. Nah, kita lihat hash kodenya. Nah, kalau kita bandingkan, ini hash kode dengan ini. Sama atau berbeda? Sama ya. 253.00442. Nah, kalau teman-teman melakukan run di teman-teman, mungkin angkanya akan berbeda dengan ini gitu ya, dengan diri saya. Tapi yang penting adalah angka ini dengan ini harus sama. Menunjukkan bahwa dia sebetulnya nunjuk ke objek yang sama. Tapi kalau kita melakukan cloning, maka kita mendapat objek baru di sini ya. Meskipun isi datanya sama, tapi kita mendapat objek baru ketika teman-teman bandingin. Nah, ini akan berbeda ya. Angka di teman-teman mungkin beda dengan di saya, tapi yang jelas angka ini dengan angka ini akan berbeda. Dan yang tadi angka ini dengan angka ini akan sama gitu ya. Karena dia reference saja, nunjuk ke objek yang sama. Nah, kita buktiin lagi lebih jauh ya. Di address 1 tuh city-nya kan tadi waktu pertama dibuat tuh, nah ini ya address 1 tuh city-nya kan Bandung ya. Nah, kalau kita ubah jadi Garut, kita lihat isi address 1-nya gimana. Kemudian kita lihat isi address 3-nya seperti apa. Oke, nah jadi di sini ke bawah ya, address 1 kita ganti jadi Garut. Tadinya kan Bandung ya, address 1 tuh yang ini. Tadinya kan Bandung. Ketika address 1 kita ubah jadi Garut, maka kita lihat isi address 3. Nah, ini ikut berubah jadi Garut juga gitu. Padahal tadinya kan Bandung ya. Di address ketiga kan yang ini nih. Nah, dia ikut berubah juga jadi Garut. Padahal kita ngeset cuma satu kali tadi kan ke address 1 masukin yang mengganti Bandung dengan Garut itu. Tapi ternyata ke address 3 juga ikut berubah. Ini menunjukkan bahwa address 1 dan 3 sih sebenarnya emang objek yang sama gitu ya. Cuma ditunjuk oleh dua referensi yang berbeda gitu. Oke, kalau address 2-nya biasa ya, dia tidak terpengaruh. Ini tetap Bandung kan. Oke. Nah, yang ini versi program yang sama. Di dalam C# kita punya metode copy akan menghasilkan return object. Ini interface-nya dikasih nama copyable. Oke, nah ini address adalah implementasi ya dari copyable, punya atribut-atribut, punya. Nah, di sini yang pentingnya adalah metode copy-nya ya. Kita punya metode copy akan mereturn objek. Nah, di sini yang dibuat adalah objek dari address ya, dengan menggunakan data-data yang sudah ada gitu. Data-data ini ya. Data-data ini yang sudah ada dipakai di sini. Oke, nah itu copyable, ini konstruktor yang kedua, ketiga gitu ya. Oke. Sampai di sini. Jadi ini yang bisa di-copy-nya. Oke, nah ini adalah program utama kita ya. Ini ya contohnya dibikin lebih simple. Kita punya A1 dengan data seperti ini. Kemudian ditampilkan hasilnya A1 keluar, kemudian hash kodenya gitu ya. Kita tampilkan. Nah, kemudian A2 itu merupakan copy dari A1. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, isi A2 harusnya masih sama, hash kodenya harusnya berbeda gitu ya, karena dia objek yang berbeda. Oke, nah jadi prototype pattern ini meng-create objek,
dengan cara mengcopy atau mengcloning. Nanti sesudah jadi objeknya bisa di-customize lagi kalau disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, terima kasih teman-teman semua.